Kericuhan antara warga dan aktivis dengan pengelola RSUD Malimping, Lebak, Banten tak terelakkan. Kericuhan dipicu kekecewaan warga atas pelayanan rumah sakit plat merah ini. Suasana panas berujung adu mulut ini mewarnai pertemuan antara warga, aktivis, dan pihak pengelola RSUD Malimping, Lebak, Banten. Kekesalan warga atas buruknya layanan RSUD dibalas pengelola dengan sejumlah pembelaan. Akibatnya, kericuhan tak terhindarkan. Warga menuding rumah sakit tak berpihak pada warga miskin dan memberi layanan kesehatan dan anti kritik. Tak hanya di dalam ruangan, warga juga berunjuk rasa di depan RSUD. Berdasarkan data yang kami miliki, bahwa pelayanan RSUD Malimping dikeluhkan banyak masyarakat dan harus mereka akui seharusnya. Sementara pihak rumah sakit berdalih telah bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa pelayanan di kegawat daruratan ya. Nah, di kegawat daruratan kita mempunyai SOP. Jadi SOP pasien-pasien yang masuk ke gawat darurat itu tidak bisa langsung masuk ke rawat inap. Jadi ada SOP di mana pasien itu apakah sudah stabil atau tidak itu harus diperiksa penunjang. Karena pertemuan tak membuahkan hasil, warga membubarkan diri dan mengancam akan menggelar aksi lebih besar bila pihak rumah sakit tak memperbaiki pelayanan, evaluasi manajemen, dan administrasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta telah mendeteksi 40 penumpang positif COVID-19 dari luar negeri. Seluruh sampel spesimen positif dilakukan genome sequencing agar diketahui varian dari sampel itu. 40 yang tiba dari luar negeri kedapatan positif COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka terkonfirmasi usai menjalani tes PCR setelah tiba di Terminal 3 Bandara Suta. Selanjutnya mereka harus menjalani karantina sesuai aturan yang berlaku. Sementara sampel spesimen positif dilakukan genome sequencing agar diketahui varian dari sampel itu. Pengelola bandara dan instansi kesehatan meningkatkan kewaspadaan terkait pencegahan masuknya varian Omikron ke Indonesia. Isu 4 warga terpapar COVID-19 varian Omikron beredar di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun juru bicara gugus tugas COVID-19 Bekasi membantah dan menyatakan informasi tersebut adalah hoax. Isu 4 warga Bekasi terpapar virus COVID-19 varian Omikron beredar di media sosial 2 hari terakhir. Informasi tersebut bahkan beredar di situs milik Pemkab Bekasi. Juru bicara gugus COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah, kemudian membantah isu tersebut. Dari hasil pemeriksaan 4 warga tersebut terpapar COVID-19, namun bukan varian Omikron. Keempatnya dinyatakan positif setelah kembali dari luar negeri dan tengah menjalani karantina di Jakarta. Sementara petugas kepolisian Polres Metro Bekasi akan melakukan pemanggilan terhadap Humas Pemkab terkait penulisan pemberitaan tersebut. Disampaikan bahwa berita tersebut tidak benar, tidak ada bukti valid bahwa warga kita terdeteksi ataupun terkonfirmasi secara analisa PCR genome sequencing terbukti positif COVID dengan varian Omikron. Saya ulangi, saya tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar, bahwa ada warga kita yang terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Omikron lebih menular dibandingkan dengan varian lain termasuk Delta. Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Dokter Umum Relawan COVID-19 Dr. Muhammad Fajri Adai. Selamat siang Dr. Fajri. Ya, selamat siang Mbak. Baik, Dr. Fajri, apakah tes PCR dan juga antigen yang selama ini digunakan Indonesia bisa mendeteksi Omikron? Ya, antigen dan PCR masih mampu mendeteksi varian Omikron ini.
walaupun memang ada jika kita memakai primer S, ya, ada salah satu gen yang S-nya itu memang tidak terdeteksi, tapi di Indonesia tidak menggunakan itu saja. Jadi intinya PCR masih mampu mendeteksi Omikron dan semua varian yang ada COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di dunia. Gitu. Baik, Dr. Fajri, gejala Omikron sendiri ini adakah gejala khusus yang membedakannya dengan varian COVID-19 lain? Belum ada. Sejauh ini, jadi di dunia nih udah ada sekitar 1.300 lebih orang yang terdiagnosis infeksi Omikron ini, itu belum ada gejala yang berbeda dengan varian sebelumnya. Masih demam, batuk pilek, anosmia, dan tidak ditemukan juga gejala yang lebih berat gitu, nggak ada gitu. Atau presentasi klinisnya itu datang lebih berat gitu ya, itu juga belum ada data tentang itu. Jadi masih sama dengan varian yang sebelumnya. Dan seperti yang udah kita ulas sebelumnya, jangan lupa bahwa ada yang namanya masa inkubasi. Jadi ada jeda antara kita nih kena virus atau ketularan di pesawat, di perjalanan begitu, itu butuh waktu antara seminggu sampai 10 hari untuk menimbulkan suatu penyakit atau tesnya positif gitu. Baik, Dr. Fajri, kenapa varian Omikron ini jauh lebih menular tapi tidak berbahaya varian Delta? Nomor 1, parameter berbahaya suatu varian baru itu ada beberapa aspek. Pertama, apakah lebih cepat menular? Yang kedua, apakah gejalanya lebih berat? Yang ketiga, apakah menghindar sistem imun? Nah, pertanyaannya kenapa bisa lebih cepat menular? Secara mekanistik memang belum banyak yang meneliti atau belum banyak publikasinya. Namun yang kita tahu kenapa ini dikhawatirkan, ada 50 titik perubahan basa genetik dari virus ini. 30 diantaranya itu adalah perubahan mutasi yang mengkode protein spike atau protein tanduk. 15 diantaranya yang mengkode reseptor binding domain. Artinya apa? Intinya mungkin dia lebih efisien dalam menularkan. Mungkin dia bisa betul-betul lebih cepat karena proyeksi awal dia lebih cepat 500% dibandingkan varian Wuhan yang sebelumnya. Kalau Delta itu 200%, kalau ini tuh 500%, artinya 5 kali lipat lebih cepat dibandingkan varian yang Wuhan gitu ya. Itu data awal, tapi kita butuh data lebih lanjut. Baik. Itu terkait kecepatan penularan. Oke. Yang lebih, oke. Silakan, Dr. Fajri. Ya, yang lebih dinotis saat ini adalah kemarin baru publikasi terkait menghindar sistem imunnya ini. Ini kan menjadi pertanyaan penting. Kalau memang betul varian Omikron nih menurunkan kemampuan vaksin kita atau meningkatkan resiko reinfeksi, otomatis kan bisa lama nanti COVID-nya. Jadi data kemarin terakhir menunjukkan bahwa varian Omikron ini 2,9 kali lebih tinggi ya orang-orang yang terinfeksi Omikron untuk menderita infeksi yang kedua kali atau reinfeksi. Jadi pernah sembuh kena COVID, bisa kena lagi nih varian Omikron ini. Dan yang kedua, dia bisa mengurangi kemampuan netralisasi antibodi kita. Jadi antibodi nih, pasca penelitiannya pada vaksin Pfizer ya. Jadi pada orang yang udah disuntik vaksin, atau dia pernah kena COVID disuntik vaksin Pfizer, lalu dicek nih, di antibodinya diadu dengan varian Omikron yang baru ini, dilihat nih, ternyata kemampuan netralisasi ini berkurang 40 kali lipat. Nah ini yang kita khawatirkan dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dr. Fajri. Masyarakat tetap diimbau untuk patuh akan protokol kesehatan. Terima kasih, Dokter. Pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin agar aktivitas kembali normal dan juga ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi untuk hilangkan trauma bencana Gunung Semeru. Anak-anak di Lumajang, Jawa Timur mendapat hiburan menarik. Apa itu? Tetaplah bersama kami.